Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan membahas tentang potret-potret negara berkembang. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Aji Ahmad Nugraha, saya Zahra Tantasim Lubis, saya Raniwati Siregar, saya M. Asidiki Mubarak. Baiklah, kita akan mulai presentasinya. Pendahuluan. Negara-negara dunia dapat digolongkan menjadi negara maju, negara sedang berkembang dan negara maju. Namun, untuk menentukan apakah suatu negara adalah negara maju atau berkembang tidak mudah karena banyak indikator yang mungkin tidak dapat dipenuhi oleh suatu negara. Sebuah negara kaya belum tentu negara maju karena tidak memenuhi syarat seperti kemajuan di bidang ekonomi, teknologi, dan kondisi sosial politik. Begitupun dengan negara miskin atau terbelakang yang umumnya dikategorikan sebagai negara sedang berkembang, padahal kondisi kedua negara tersebut sangat berbeda. B. Klasifikasi negara. Adanya perbedaan kemajuan ekonomi di Eropa dan luar Eropa menjadi salah satu penyebab munculnya klasifikasi negara. Terlebih, pasca Perang Dunia Kedua, terjadi ketegangan antara dua blok geopolitik besar, yaitu komunisme yang dikomandoi oleh Uni Soviet dan kapitalisme yang dikomandoi oleh Amerika dan Inggris. Kedua blok ini saling bersaing sehingga menimbulkan perang dingin, sehingga muncullah istilah negara dunia pertama, negara dunia kedua, dan negara dunia ketiga. Negara dunia pertama. Istilah dunia pertama diperkenalkan pada tahun 1940-an oleh PBB pada masa Perang Dingin. Amerika Serikat dan Inggris dengan corak ekonomi pasar disebut sebagai negara kapitalis atau blok barat. Secara umum, dunia pertama adalah negara kapitalis, negara industri, negara kaya, negara maju yang sejajar dengan Amerika Serikat dan Britania Raya setelah Perang Dunia Kedua, termasuk sebagian besar negara-negara Amerika Utara, Eropa Barat, Australia, dan juga Jepang. Negara dunia kedua. Dunia kedua adalah bekas negara-negara sosialis atau blok timur yang sebagian besar wilayahnya berasal dari Uni Soviet. Setelah Perang Dunia Kedua, ada 9 negara komunis. Namun setelah jatuhnya Uni Soviet, hanya 5 negara sosialis, yaitu Tiongkok, Kuba, Laos, Korea Utara, dan Vietnam. Konsep dunia kedua mulai jarang dipergunakan sejak revolusi tahun 1989. Negara dunia ketiga. Istilah negara dunia ketiga pertama kali dicetuskan oleh demografer Prancis Alfred Sauvy pada tahun 1952. Istilah ini dipergunakan untuk negara-negara yang tidak bergabung dengan blok barat ataupun blok timur, meliputi negara-negara miskin dan baru merdeka dari kekuasaan penjajah. Bank Dunia mengklasifikasi 132 negara berpenduduk lebih dari 1 juta orang, baik itu negara-negara berkembang maupun negara maju, ke dalam 4 kategori pokok sesuai dengan tingkat pendapatan per kapitanya, yakni pertama, negara pendapatan rendah atau low income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita $1.045 atau kurang. Yang kedua, negara berpendapatan menengah rendah atau low middle income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita $1.045 hingga $4.125. Yang ketiga, negara berpendapatan menengah tinggi atau upper middle income, yaitu negara yang memiliki PDB per kapita $4.125 hingga $12.736. Golongan pertama hingga yang ketiga meliputi 108 negara, kebanyakan merupakan negara-negara dunia ketiga. Yang keempat,
Negara berpendapatan tinggi atau high income yaitu negara yang memiliki PDB per kapita 12.736 dolar atau lebih. C. Negara miskin berkembang dan maju. 1. Negara miskin. Menurut Paul Hopman, negara terbelakang adalah negara dengan angka kemiskinan yang tinggi. Banyak pengemis, penduduk sulit untuk mencari nafkah, jarang memiliki industri, persediaan listrik tidak memadai, jalan raya dan jalan kereta api tidak mencukupi, pemerintah belum dapat memberikan pelayanan yang memadai, sistem komunikasi buruk dan tingkat kesehatan dan pendidikan sangat rendah. 2. Negara berkembang. Negara berkembang adalah istilah yang digunakan untuk negara dengan tingkat kesejahteraan material rendah. Adapun negara yang memiliki ekonomi lebih maju daripada negara berkembang. Penetapan maju dan berkembang hanya ditunjukkan untuk keperluan statistik dan tidak menggambarkan penilaian terhadap pencapaian suatu negara atau wilayah dalam proses pembangunannya. Ketergantungan pada sektor pertanian primer, rendahnya tingkat produksi, ketergantungan yang besar dan rentannya hubungan internasional, pasar dan informasi yang tidak sempurna, tingginya tingkat pengangguran, rendahnya tingkat kehidupan, tingginya penambahan penduduk. 3. Negara maju. Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata. Pendapatan per kapita yang tinggi, tingkat kemiskinan yang rendah, tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, kemajuan teknologi yang tinggi, keadaan sosial budaya, industrialisasi berkembang pesat. D. Negara berkembang dengan negara maju, bentuk penjajahan baru. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar. Namun, masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya dapat mengembangkan dan mengelola sumber daya alam tersebut. Pendidikan, keterampilan, serta modal yang dimiliki masyarakat Indonesia masih kurang. Di samping itu, tingkat kepedulian masyarakat untuk berinovasi juga tergolong rendah. Keadaan tersebut menyebabkan negara-negara maju tertarik untuk membantu Indonesia dalam mengelola sumber daya alam yang ada. Baik memulai perdagangan bebas, investasi hingga membuat kebijakan. Idealnya, berbagai kerjasama tersebut akan membantu pengolahan sumber daya alam Indonesia menjadi lebih baik. Namun, dalam kenyataan kerjasama yang dilakukan untuk memberikan keuntungan seperti yang diperkirakan, negara-negara investor memperoleh keuntungan yang besar, sedangkan pemerintah Indonesia hanya memperoleh keuntungan dalam persentase yang sangat kecil. Berbagai kerjasama yang dilakukan pemerintah Indonesia dengan negara-negara maju pada akhirnya menimbulkan dominasi pihak asing terhadap sektor-sektor strategis seperti keuangan, energi dan sumber daya alam, sumber daya mineral, telekomunikasi, serta perkebunan. Berdasarkan laporan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KCEI pada 10 Maret 2014, kepemilikan asing pada saham perbankan cukup tinggi. Sebagai perbandingan per Juni 2008, kepemilikan asing baru mencapai 47,02% dan menguasai pasang 85%. Hal tersebut tidak terlepas dari aturan pemerintah yang memperbolehkan pihak asing memiliki sapi 99%.